Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1230 Perintah Mengusir Pelanggan. Apakah seorang penjual di toko begitu hebat zaman sekarang? Dia benar-benar memiliki pengalaman baru. Vacheron Constantin adalah salah satu dealer jam tangan terbesar di dunia, terkenal di dunia bersama dengan Patek Philippe. Sikap pelayanan seperti ini, Tomaskin sangat tidak puas. Tidak bisa datang, aku juga tidak ingin mengatakannya lagi. Alvina mengangkat kepalanya dan berkata, sama sekali tidak menganggap Tomaskin. Bukankah itu hanya komisi kecil? Kalau bulan pertama tidak ada, ya sudah tidak ada. Komisimu tidak akan berkurang di masa depan. Apa artinya berpura-pura menyedihkan? Bagaikan diapain oleh orang, bukankah memberimu bonus 500 yuan? Tidak tahu puas, singa bermulut besar. Rasain kamu tidak berhak mendapatkan komisi. Lagi pula, kamu hanyalah seorang pelanggan. Apakah menurut kamu toko ini milik kamu? Kamu mengatakan ingin bertemu manajer toko dan langsung bisa ketemu, konyol sekali. Jika ada masalah dengan jam tangan Kamil, aku pasti akan memanggil manajer toko untuk kamu. Tapi kamu ingin menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Maaf, aku tidak akan melayani kamu. Alvina tua duduk dengan tenang di depan konter, tampak damai dan santai. Tomaskin mengangguk dan tersenyum. Tuan Qin, terima kasih, tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan kamu, kamu tidak perlu membela aku. Elmina berbisik, dia sangat tidak rela, tetapi lengan tidak mungkin lebih besar dari paha, bagaimana dia bisa mengalahkan Alvina? Dia didukung oleh manajer. Tomaskin tidak berbicara, mengangkat telepon, menghubungi nomor telepon Raman Gong. Di kota Donghai, Paman Gong tidak mungkin tidak tahu masalah ini. Tomaskin tidak menganggap merepotkan Paman Gong. Bagaimanapun, dia adalah penyelamatnya, seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tomaskin. Hai Paman Gong, aku punya sedikit masalah. Vacheron Constantin dari kota Donghai, tahukah Anda? Tomaskin bertanya. Telepon untuk mengguncang orang. Hahaha, aku juga ingin melihat apakah kamu memiliki kekuatan ini. Alvina tidak takut. Ada apa dengan Vacheron Constantin? Itu milik kami sendiri. Sekarang anak ketiga yang bertanggung jawab. Dia adalah direktur dan agen umum Vacheron Constantin di wilayah Tenggara. Kalau ada perlu, katakan saja padaku. Raman Gong berkata dengan heran. Kalau begitu mohon maaf, temanku mengalami masalah di sini, kata Tomaskin. Baik. Kamu tunggu, aku telepon anak ketiga sekarang dan biarkan dia ke sana. Raman Gong menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan langsung menelepon putra ketiganya. Jangan khawatir, dia akan segera keluar dari sini. Tomaskin memandang Alvina dengan sikap apatis dan jijik di matanya. Membual tidak perlu menyusun makalah. Menurutmu siapa kamu? Tahukah kamu siapa manajer toko di sini? Aku dan manajer toko bersaudara, keluarkan aku dari sini. Apakah kamu bercanda? Ini toko kita sendiri, aku memiliki keputusan terakhir. Awalnya masih sedikit memandangmu, tidak tahunya kamu benar-benar tidak tahu malu. Elmina, kamu bisa pergi dalam beberapa hari. Alvina tertawa terbahak-bahak, ini toko mereka, dan dia yang memutuskan. Saat ini, manajer toko juga bergegas kembali dari luar. Manajer toko, Elmina berkolusi dengan pelanggan, bahkan mengatakan bahwa kita telah menggelapkan komisi dari gadis penipu ini dan ingin mengeluarkan aku dari sini. Alvina mendengus. Maaf Pak, ini kebijakan kami. Kamu adalah pengguna VIP toko kami, tetapi bukan pemimpin kami. Ada beberapa hal yang tidak dapat kamu campur tangan. Terima kasih atas kerjasamanya. Manajer toko berkata dengan anggun, tetapi kata-katanya sangat dingin, dan dia bahkan mulai mengusir pelanggan. Elmina,
Apa yang kamu katakan kepada pelangganmu? Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Kamu masih punya waktu untuk mengobrol selama jam kerja. Jika kamu tidak puas dengan penangananku, kamu dapat melaporkanku ke perusahaan. Mengapa melakukan kamu bersikap sok di sini? Pergilah jika tidak ingin bekerja lagi. Ketika manajer toko menoleh ke Elmina, wajahnya tiba-tiba menjadi suram dan sangat masam. Tidak, aku tidak. Elmina berkata dengan panik, dia akhirnya mendapatkan pekerjaan ini. Jika bukan karena dia benar-benar cantik, tidak akan menjadi gilirannya sama sekali, dan sekarang dia pasti tidak mau kehilangan pekerjaan itu. Begitulah cara kalian berbisnis. Wawasanku benar-benar bertambah, hehehe. Thomaskin mencibir. Ini urusan kami sendiri, bagaimana menghadapinya? Bukan giliran orang luar untuk mengurusnya, terutama tidak perlu tuan ini menyela, silakan pergi. Manajer toko juga sangat dingin dan tidak menganggap serius Thomaskin. Pelanggan adalah pelanggan, tetapi dialah yang memiliki keputusan akhir di konter ini. Elmina menggigil ketakutan. Dia sama sekali tidak berani menatap manajer toko. Air matanya tetap mengalir saat ini, dirugikan, kesepian, dan tidak berdaya, seperti burung kecil, tanpa arah dan tanpa tujuan. Di matanya, hanya ada kebingungan. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa membuatmu pergi. Seharusnya mereka berdua yang pergi. Kata Thomaskin. Oh, halo, apakah kamu masih antusias? Kamu pikir kamu siapa? Andi Lao atau Aaron Kwok? Apakah ayahmu Li Gang? Meskipun kamu seorang pelanggan, jangan harap bisa menggurui kami. Hari ini aku pasti memecat Elmina, karyawan semacam ini tanpa semangat kontrak sedikit pun, tinggal di toko Vacheron Konstantin kita hanya akan membuat malu kami. Manajer itu berdiri berpangku tangan dan berbicara dengan belagu. Manajer, tidak, beri aku kesempatan lagi, tolong, beri aku kesempatan lagi. Mata Elmina membelalak, tidak percaya, hatinya penuh penyesalan, pekerjaan ini sangat disayanginya, tidak tahu berapa banyak yang telah dia lakukan, baru menjadi counter salesperson Vacheron Konstantin yang berkualifikasi, dan sekarang dipecat. Bagaimana ini bisa? Memohon padaku. Kamu berlutut dan memohon padaku. Mungkin suasana hatiku sedang baik. Aku akan memohon pada manajer toko, dan bisa menahanmu, Wakaka. Senyum Alvina menjadi lebih kejam dan menakutkan, dan berkata sambil menyerngah. Elmina menggigit bibir merahnya, wajahnya membiru, air mata membasahi pipinya, keputusasaan dan penghinaan membuatnya merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, tekanan hidup, tekanan orang tua, dan takdir wanita jalang ini membuatnya merasa sulit untuk bergerak. Ya, jika kamu berlutut untukku, aku akan mempertimbangkannya. Lagi pula, toko kita kekurangan orang. Tidak mudah menemukan wanita jalang cantik sepertimu untuk menarik pelanggan. Kata manajer toko dengan kejam. Mulut ular di bambu hijau, jarum ekor tawon, tak satu pun dari mereka yang beracun, hati wanitalah paling beracun, benar-benar membuka mataku. Thomaskin menghela napas. Beberapa orang tidak menyukai yang lain. Kedua wanita berhati jahat ini, bahkan jika Elmina bekerja di bawah mereka, pasti akan diintimidasi. Ini adalah masyarakat dan ini adalah pikiran manusia. Membuatmu membuka mata, kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku bisa melakukan apapun yang aku mau, bahkan dewa pun tidak bisa mengendalikanku. Aku benci dia dan biarkan dia menderita, bagaimana? Kamu pukulku. Alvina menggoyangkan kepalanya dan berkata. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.